Halo Sparkling, nggak berasa udah 1 minggu lewat dan hari ini kita mau beribadah lagi. Memang mungkin rutinitas yang sepertinya mungkin membosankan. Tapi saya percaya Allah kita bukan Allah yang membosankan. Hadirat Tuhan akan kita rasakan saat kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. So hari ini tergantung hati kita. Oke? So hari ini mau nggak kita siapkan hati kita prepare hati yang baru lagi, yang haus lagi untuk kita memuji, mendengarkan firman Tuhan. Dan apapun keadaan kamu hari-hari ini teman-teman, ini saatnya untuk kita boleh berhubungan dengan intim kepada Tuhan. Amin. So hari ini siapkan hati kita untuk kita beribadah. Kita mau tanggalkan semua beban kita. Kita mau siapkan waktu ini menjadi waktu yang kusyuk untuk kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. So kalau engkau sudah siap untuk beribadah hari ini, mari saya ajak setiap kita, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami mau memberikan waktu kami untuk kami beribadah. Karena kami tahu Tuhan ini momen yang penting untuk kami boleh berhubungan dekat dengan Engkau Tuhan. So hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Ini hati kami, hati yang baru. Untuk kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan saat kami sungguh-sungguh beribadah, Engkau juga akan hadir dan kami akan merasakan kasih dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memberi yang terbaik hari ini buat beribadah kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari kita bersama berkata, amin. Shalom Sparkling, hari ini saya percaya kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Mari kita datang kepada We Wanna Praise You God. Wherever I will break, through the battle I will say, Your grace will be enough, Your grace will be enough. Under fire but we won't fall, we will never be alone. You'll always be enough, you'll always be enough. Now in God we trust, in His name we hope. I know God will not be shaken. God is here with us, He's already won. And I know God will not be shaken. Yeah, we believe in You God. We trust in You Jesus. We'll follow where You go. We will trust in the unknown. I know You go before. I know You go before. In my heart, now in Your ways. For we carry Your name. Your promise never fails. Your promise never fails. Now in God we trust. In His name we hope. I know God will not be shaken. God is here with us. He's already won. And I know God will not be shaken. We know we can count on You Jesus. You finish what you've begun, forever strong in Your love. Your name is sure, and You will fight for us. Our hope forever secure. In You alone. Come on, let's sing it, Sparkling. Finish what you begun, forever strong in Your love. Your name is sure, and You will fight for us. Our hope forever secure. In You alone. Now in God
Sungguh Tuhan kami percaya bahwa orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. For our spoke word, you were singing over me. You've been so, so good to me. For I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you, Lord. You always love us, Lord. I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no word, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you, Jesus. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
sekalian, tak peduli situasimu, kasih Tuhan tetap sama. Tak peduli berapa jauh kau merasa, Tuhan tetap ingin membangun hubungan denganmu. Your promise never fail, Jesus. Amin. Janjimu tak pernah kau ingkari. Kasihmu tak pernah berubah. Mau berapa jauh pun kami merasa kami dari Engkau, Tuhan. Engkau selalu mencari cara untuk mengembalikan kami kepada kasih. Hari ini teman-teman, firman Tuhan di Ulangan 4 ayat 31 ingin sama-sama menguatkan kita. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saya secara pribadi tidak tahu pergumulan teman-teman. Saya tidak tahu apa yang teman-teman rasakan sekarang. Tetapi hari ini firman Tuhan bilang bahwa Allah adalah Allah yang penyayang. Dia mengasihi setiap engkau. Tak peduli perasaanmu sekarang, faktanya tetap sama. Engkau adalah anak yang berharga di matanya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang dijadikan biji matanya Tuhan. Engkau adalah orang yang berhak mendapatkan seluruh kasih-Nya Tuhan. Tak peduli masa lamamu, masa lampaumu, bahkan masa depanmu, Tuhan tetap akan memberikan kasih-Nya kepadamu. Bahkan Ia mengasihi engkau dengan sangat besar, sampai Ia rela memberikan anak-Nya hanya kepada umat manusia, itu maksud kamu. Terima kasih. We are so thankful, Lord. Banyak sekali hal yang ingin kau terobos agar kami dapat merasakan kembali kasih-Mu, Tuhan. We are forever grateful for that, Lord. Come on, Sparkling, let's sing this song. No spider you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found leaves at 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak akan pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Engkau terus akan menyertai kami Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom untuk jemaat Abaloh Taman Palem. Saya ingin memberikan salam dulu. Salam saya selalu berkata, salam sehat seutuhnya.
tema hari ini yang saya ingin bagikan sesuai dengan tema kita tahunan di Taman Palem, yaitu tentang kehadiran Bapak dalam keluarga. Sebelum saya melanjutkan tentang membahas tentang kehadiran Bapak dalam keluarga, izinkan saya membuka masker saya. Saya hanya dengan Pak Ferdinand yang membantu saya. Kami hanya berdua, dia pakai masker. Jadi pastikan masker dan hand sanitizer, jaga jarak, ya, kurangi kerumunan, ya, mengurangi aktivitas. Ini menjadi bagian dari proses protokol kesehatan. Di tengah-tengah saya mendengar Omikron cukup merajalela di Jakarta. Jadi Jemaat Abaloh Taman Palem, mari kita menjaga diri dengan berani, beriman pada Tuhan, dan tetap berhikmat. Nah, hari ini saya berbicara tentang kehadiran Bapak dalam keluarga. Nah, perlu diingat, ketika saya membahas ini, tentu dalam koridornya adalah visi misi atau nilai-nilai Jemaat Abaloh secara keseluruhan. Tentu kita masih ingat, kita punya misi-misi Abaloh keseluruhan, ada 10 lokasi, 8 di Jakarta, ada 2 di luar Jakarta, Bali dan Lombok, ya. 9 di Jakarta saya kira. Yaitu visi misi kita adalah menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi yang menghadirkan atau mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan dengan nilai hamba dalam kasih Kristus. Apa yang saya lakukan dengan menghadirkan, ya, kehadiran Bapak dalam keluarga mesti berkaitan dengan proses visi misi. Ya, kita ingin memancarkan gerakan kasih Bapak surgawi. Ini berbicara tentang kehadiran Bapak. Nah, bagaimana nanti kehadiran Bapak dinyatakan? Kita akan belajar lebih detail dalam proses ini. Rekan-rekan muda dari Sparkling, saya ingin mengingatkan, kalau saya membicarakan kehadiran Bapak dalam keluarga, mungkin saudara kebanyakan belum jadi Bapak. Ya ada sih teman-teman pekerja, tapi mungkin saya memberikan prosesnya begini. Bagaimana kita sebagai anak mengalami proses dari Bapak kita? Kita bisa checklist. Apakah kita sebagai anak mengalami proses kehadiran Bapak di dalam kehidupan kita? Mungkin gitu ya checklistnya, ya, supaya kita bisa mendaratkan proses ini. Jadi saudara cek. Nah, nanti kalau teman-teman ingin melihat bagaimana fungsinya Bapak, lihat di ibadah yang pertama. Saya juga akan khotbah dengan tema yang sama, dengan versi yang berbeda. Sekarang untuk kita sebagai anak muda, sebagai bagian dari Sparkling. Pertama, panggilan Allah atas keluarga dan panggilan atas jemaat. Ini penting sekali mendasari tentang Bapak. Allah memanggil keluarga melalui Adan dan Hawa. Saya sebut keluarga yang misioner di dalam Kejadian 1 ayat 28. Be multiplied and fruitful. Yang kedua, Allah memanggil keluarga atau umat pilihan itu melalui panggilan bangsa Israel. Tetapi dalam pendidikan orang Israel mengasihi Tuhan bukan hanya melalui imam, nabi, tapi melalui keluarga. Nah, raja itu kan sebenarnya orang Israel memaksa Tuhan supaya punya raja. Tapi imam dan nabi. Tetapi dalam mereka mengasihi Tuhan, mereka dituntun secara pribadi atau kelompok itu melalui keluarga. Makanya disebut puak. Nah, ini mesti disadari. Khususnya di Ulangan 6 ayat 6. Berbicara bagaimana fungsi ayah atau bapak. Itu panggilan atas keluarga. Isi Alkitab Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru diambil dari Maleaki. Maleaki adalah bagian terakhir dari akhir dari Perjanjian Lama. Kalau kita melihat kitab Maleaki, banyak berisi tentang keluarga, suami istri, dan yang paling terkenal Maleaki, ya 4 ya, tentang hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Kalau tidak ada terjadi pemusnahan atau sebut kutuk. Makanya ada kata-kata the absence of the father is cursed. Jadi teman-teman muda Sparkling, kalau engkau tidak punya bapak di dalam konteks keluarga itu berbahaya. Banyak orang berkata problem orang 80% dengan keluarganya. Dan paling banyak dengan ayahnya. Nah, sekarang bagaimana dengan panggilan Allah atas jemaat? Tentang Bapak ini. Matius 28 ayat 18 berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid, baptiskan dan sebagainya. Itu bicara panggilan atas jemaat. Kisah Rasul 6 ayat 1, pada waktu mereka bertumbuh, pada saat itu ketika jumlah murid semakin bertambah, ya, jumlah murid, Kisah Rasul 2, 3, 4,
orang Kristen atau kita ini disebut orang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi setelah Kisah Rasul 6 disebutlah kita dengan nama murid. Jadi kata ganti orang percaya adalah murid. Kenapa saya sebutkan ini penting? Karena kata murid ini yang mendorong untuk menjadikan proses pemuridan atau mentoring. Kalau bahasanya Paulus 1 Korintus 4 ayat 15, Paulus mengatakan bahwa ialah bapak bagi jemaat Korintus. Orang yang memuridkan pertama kali membuat dia lahir baru itu disebut bapak. Jadi saya ingin sampaikan begini. Pemuridan atau mentoring atau pembapaan itu adalah barang yang sama. 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius 1 ayat 2, Paulus berkata, Paulus adalah bapak dalam iman bagi Timotius. Jadi apa yang saya katakan begini, bahwa keluarga ada bapak, di dalam jemaat ada bapak. Entah kita sebut pemuridan, mentoring dan sebagainya. Oke? Jadi ada dua proses penting dalam kehidupan kita nih sebagai anak-anak muda. Pertama, penguatan keluarga melalui bapak, khususnya Ulangan 6, dan penguatan jemaat atau gereja lokal atau gereja mula-mula melalui proses pemuridan atau pembapaan atau mentoring. Nah, ini yang kita mau bahas. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita belajar tentang proses pembapaan? Ada beberapa ayat, tapi saya izinkan melihat ayat ini supaya kita bisa melihat gini. Karena kata bapak di dalam jemaat itu adalah morfologi yang diambil atau disebut apa ya, penggambaran bapak itu seperti dalam keluarga. Saya ulang ya, saya ini dijadikan bapak di satu jemaat, itu kata bapak itu kan sebagai morfologi, gambaran dari keluarga. Makanya anak-anak muda, kalau engkau tidak bisa berdamai dengan keluargamu, agak sulit engkau bisa mengerti arti perbapaan. Nanti kita lihat. Jadi antara keluarga fisik dan keluarga secara rohani ada kesamaan di dalam melakukan proses pembapaan. Mari kita lihat contoh pembapaan. Tuhan Yesus juga mengalami proses pembapaan. Dari mana? Dari ayat ini kita tahu. Ketika dia sebelum berfungsi melayani, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara berkiti. Begini kalau Matius 3:17. Lalu terdengar suara dari surga. Dari surga. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian diulang di dalam Matius 17 ayat 5 ketika Tuhan Yesus dipermuliakan bersama Yakobus, Yohanes dan Petrus. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu dengan suara berkata, sampai sama, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Hanya ditambahkan kata-kata, dengarkan dia. Dari dua ayat tadi, Matius 3:17, Matius 17:5, kita melihat, khususnya 17:5, inilah anakku, ya, yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Inilah anakku, berbicara tentang identitas. Bapak memberikan identitas. Pertanyaan saya, apakah bapak kita di rumah dan di gereja memberikan identitas? Identitaslah anakku. Yang kedua, memberikan yang kukasih, memberikan kasih yang aman, kasih yang memberikan rasa aman. Yang kedua, Bapak di surga memberikan proses pada Tuhan Yesus, kepadanya aku berkenan, memberikan sebuah proses afirmasi, potensi, potensi. Nah, yang terakhir adalah dengarkan dia, memberikan proses otoritas, memberikan otoritas kepada Tuhan Yesus supaya Petrus, Yakobus, Yohanes mendengarkan dia. Ini yang disebut dengan kopi atau Pak Edi menyebut kipo. Ada 4 fungsi Bapak. Yang pertama, Bapak memberikan kasih, Bapak membangun otoritas moral, ya, otoritas moral. Yang ketiga, Bapak mengafirmasi potensi, dan Bapak memberi identitas. Jadi ada 4 fungsi. Memberikan kasih, pastikan dia membangun otoritas moral kita, pastikan memberikan potensi, dan identitas. Teman-teman muda, saya ingin mengingatkan, kalau bapakmu di rumah atau bapakmu di gereja, entah itu namanya bapaan, mentoring, coaching, entah itu pemuridan, pastikan dia melakukan fungsi ini. Kalau tidak, kita juga sulit melakukan fungsi kepada orang-orang yang di bawah kita. Saya akan bahas satu-satu secara singkat. Pertama, Bapak memberikan kasih. Apa artinya? Kasih yang mana? Kasih yang memberikan rasa aman.
Kasih yang bersifat keputusan dari dalam, bukan karena situasi kita. Pastikan ayah kita mengasihi kita, bapak rohani kita mengasihi, bukan saya sekedar rohani, bukan saya hebat, bukan saya ya rohani baik sih. Kasih yang kita terima adalah kasih yang diputuskan bahwa orang itu mengasihi kita. Ayah kita, bapak rohani kita, bapak jasmani mengasihi kita. Kasih yang tidak mengharapkan balasan, itulah kasih yang Tuhan berikan. Apakah kita merasakan itu? Kasih yang apa lagi? Kasih yang disengaja. Apakah betul-betul pembapaan di gereja atau bapak kita yang di rumah betul-betul mengasihi kita, memutuskan mengasihi kita tanpa mengharap balasan, sengaja mengasihi kita? Ada banyak orang mengasihi karena situasi, kondisi, karena oh ini anak bagus ya, rohani ya, anak ini rajin ya, anak ini pinter ya, ganteng, cakep gitu ya. Kalau kita karena situasi, faktor di luar bukan di internal berbahaya. Kalau kita dikasih karena mengharapkan balasan, bukan satu arah, itu bukan kasih yang seperti Yesus, seperti Bapak kepada Yesus. Kasih yang kedua harus secara sengaja. Kasih itu tidak bisa karena perasaan loh teman-teman. Kasih itu adalah sengaja. Kasih ditaruh bukan di feeling kita, perasaan kita. Kasih ditaruh di dalam kehendak kita. Memutuskan mengasihi. Saya memutuskan mengasihi Elizabeth dan Bisaliel. Walaupun apapun yang terjadi. Saya berkata kepada Elizabeth, kalau kau gagal dalam hidupmu, Bel, kalau kamu kurang ajar, saya tetap belajar mengasihi kamu walaupun sulit. Ya, saya mengasihi istri saya, memutuskan mengasihi walaupun orang yang mungkin menurut saya kalau ngomong jengkel menjengkel, khususnya bahasa pandemi ya Pak Medan ya, istri itu paling banyak menjengkelkan menurut saya. Gitu loh, ya kan kumpul tiap hari ketemu terus. Sampai 2 tahun itu, kan tidak kemana-mana misalnya kita ya. Nah, kasih seperti itu. Yang berikut ya, saya akan cepat. Nah, Bapak itu membangun otoritas. Otoritas itu bukan hanya dikasih-kasih dan kuasa ngusir setan. Benar sih, benar itu. Tapi perlu diingat itu aja perlengkapan otoritas. Yang disebut otoritas itu gini. Kita punya tujuan hidup adalah mendatangkan kerajaan Allah. Setuju? Visi kita kan menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Kerajaan Allah menghadirkan. Sesuai dengan visi kita. Jadi setiap kita, kenapa tidak punya otoritas? Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Tujuan kita menghadirkan kerajaan Allah. Dan kita mesti mengikuti tujuan itu. Bahasa pribadinya apa? Setiap kita harus mengetahui apa yang Allah ingin lakukan dalam hidup kita. Pertanyaan Bapak kita membantu nggak di rumah? Teman-teman muda, apakah ayahmu mengajarkan kau mencapai mimpimu? Apa di gereja mengajarkan? Oh Pak Beta di gereja cuma diajarin saat teduh, diajarkan berdoa. Ya bagus, tapi bukan hanya rohani saja. Bagaimana dengan kesehatanmu? Saya punya murid agak obesitas, memang obesitas. Saya bilang, kamu harus turunkan berat badan. Karena fisikmu jelek, akan mempengaruhi kesehatanmu, mempengaruhi kerohanian kamu. Kenapa? Emosinya pengaruh, kerohanian pengaruh. Karena sekarang kita lihat namanya kekristenan yang seutuhnya. Roh tubuh jiwanya menurut kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang kedua, ketiga melakukan bahwa kita bukan hanya tahu, kita bisa masuk dalam panggilan Tuhan. Itu penting. Rencana Allah dalam kehidupan kita secara spesifik dan secara umum. Panggilan Allah kita kan mendatangkan kerajaan Allah ya. Tapi kita punya spesifik. Saya dibantu, saya didoakan oleh bapak-bapak rohani saya ya, untuk saya mengetahui apa yang Allah mau dalam hidup saya. Misalnya kalau saya punya tujuan, misi-misi adalah membangun gereja yang misioner dan keluarga yang misioner melalui mentoring atau coaching atau pemuritan. Saya membantu anak saya menemukan panggilannya apa. Dia ingin membangun kaum profesional, punya mental health, punya healthy mental health, punya emosi yang sehat. Melalui apa? Melalui proses mentoring, coaching, melalui firman Allah, melalui dunia psikologi kejiwaan, ya. Karena itu dia sekolah psikologi. Nah, Abel dengan kondisinya dia autis agak sedikit berbeda. Dia bilang, saya ingin mengembalakan buat orang-orang yang punya kebutuhan khusus dengan proses mentoring, dengan coaching atau dengan counseling. Jadi setiap kita didorong oleh ayah kita dan juga ayah-ayah rohani kita. Saya membantu di grup pemuritan untuk semua itu. Pernyataan visi harus kita punyai.
Kita sudah berbicara tentang kasih dan otoritas moral. Yang ketiga adalah pengafirmasi potensi. Teman-teman muda, pastikan ayah kita secara rohani dan ayah atau bapak atau murid atau mentor di gereja, kita diafirmasi. Lebih banyak diafirmasi dan koreksi. Saya dulu banyak mengoreksi, jujur ya, karena sifat saya ya, mengoreksi orang lebih mudah. Tapi sekarang saya mesti berubah, mengafirmasi. Apa yang diafirmasi? Kalau saudara kenal dalam buku The Word is the Father, Dunia Membutuhkan Bapak, saya kira di jemaat belajar tentang hal ini. Pertama, diafirmasi semua aspek kehidupan, bukan hanya rohani, intelektual kita, apalagi emosi kita, apalagi sosial kita, lingkungan kita, fisik kita, mesti ditemukan. Kita mesti dealing dengan proses ini. Kedua, musim kehidupan 0 sampai 5, 6 sampai 12, 13, 18. Nah, baca di buku The Word, itu mesti diafirmasi. Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo ditemukan bakatnya ketika 6 tahun. Biasanya pemain-pemain dunia kelas olahraga ya, yang hebat biasanya diketahui usia 6 sampai 9. Nah, itu harus orang yang menemukan, potensinya diketemukan. Kita ini punya talenta dan keunikan, ya. Saya selalu berkata kepada orang-orang, kita mesti tahu di ESC kita, MBTI kita, itu ada di Google aja ya. Menemukan bakat, minat kita, temperamen kita. Kita mesti menemukan proses orientasi jenis kelamin laki dan perempuan harus banyak. Kenapa sekarang banyak laki-laki jadi wanita? Saudara, ini bukan masalah Pak Beta ini Anda against dengan homo dan lesbi. Enggak. Roma 1 Anda baca aja lah. Bagaimana Tuhan begitu strict. Mereka meninggalkan persetubuhan yang normal. Bapak ayah laki-laki meninggalkan persetubuhan normal dengan laki-laki, dan laki-laki menimbulkan ibu-ibu juga sama, wanita menimbulkan persetubuhan yang normal dengan laki-laki digantikan dengan wanita. Maaf, itu Alkitab loh yang ngomong, bukan saya. Karena itu identitas kelamin mesti jelas. Oke, saya akan cepat yang terakhir. Kita mesti punya, bapak punya apa ya? Punya fungsi yang ketiga, memberikan identitas. Ini penting walaupun saya taruh di akhir. Apa yang meyakinkan kita ini anak Allah, bukan cucunya Allah. Bapak kita, loh, Pak Beta, kalau ayah kita tidak kenal Tuhan, kita. Nah, justru inilah foto di gereja. Karena Anda sekarang ada di gereja. Pastikan ayah, bapak rohani kita memastikan kita ini anak Allah. Kita ini bukan cucunya. Ya, memastikan setiap kita adalah orang yang dikasihi Allah, ditebus oleh Tuhan Yesus. Allah sendiri mati buat kita. Karena itu kita mesti menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bukan hanya itu saja. Kalau hidup hanya ketemu Tuhan Yesus masuk surga, waduh, itu terlalu naif. Wih, rendah sekali. Karena apa? Kita punya identitas anak-anak Allah. Nah, caranya melalui komunitas. Hidup di dalam komunitas kerajaan Allah. Bersama-sama menemukan atau menjadi Yesus. Itu yang disebut kita punya kelompok pemuritan atau pembapaan. Di atas pemurid, di bawah murid kalau pemuritan, atau peer atau kompak. Kalau bahasa saya sebut dengan table of support. Kalau saudara mungkin table of support, hubungi aja Pak Gunawan Pan, Pak Nanda atau Pak Mindra. Di situ ada tentang buku The Word is the Father, Dunia Membutuhkan Bapak, kita akan dapat komplit. Dan bukan hanya itu, kita diberikan identitas Allah, kita mesti mengekspresikan. Ekspresinya apa? Dengan firman Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah. Misalnya saya mengajarkan anak saya punya keterbukaan, integritas penting. Integritas buat dia penting. Kami punya 5 nilai, ya. Keluarga itu penting. Pelayanan, kita mesti terlibat pelayanan, ya. Pastikan setiap kita punya integritas, punya keterbukaan. Terus firman Allah adalah nahkoda hidup keluarga kami. Ada 5. Dan itu harus ada. Di gereja juga mesti menemukan nilai-nilai ini. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Gini, buat it, make it easy. Kalau Anda punya bapak di rumah atau punya bapak di gereja, pastikan dia melakukan 4 hal. Ya, checklist kita. Apakah dia mengasihi kita? Yang tadi, berkorban, mengasihi satu arah. Itu pasti. Bapak mencari anaknya. Waktu anak-anak masih kecil. Ketika dewasa ya kita mesti mencari bapak kita. Ya. Kasih yang mengorbankan diri. Jadi kalau saya berkata, misalnya bapak-bapak dalam konteks anak muda di gereja, apakah bapak kita mengasihi kita? Pastikan Anda tahu. Katakan Anda merasakan proses ini.
Kalau Anda ragu-ragu, teman-teman muda ragu-ragu, saya kira kita sedang tidak melakukan pembapaan. Karena kasih. Saya memastikan kepada teman-teman mentoring saya bahwa saya mengasihi. Caranya bagaimana? Saya punya waktu untuk mendoakan dia tiap hari. Saya ulang tiap hari. Ya lolos ya bila seminggu 6 kali lah. Saya sebut namanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya memastikan kalau kita menjadi ayah, kita jadi anak, pastikan bahwa orientasi kita dibawa kepada kerajaan Allah. Bukan, misalnya nih, Pak Ferdinand yang membantu saya syuting, ini bapak rohani saya di gereja. Kalau fokusnya ke Pak Ferdinand, saya hormat ke Pak Ferdinand. Maaf, ini bukan pembapaan. Ini kultus individu. Nah, ini bahaya. Ini yang disebut kontrol. Pembapaan adalah fokusnya Yesus. Seperti Yesus. Jadi saya pastikan saya dibawa untuk kepada Yesus. Bukan mengagumi pribadi. Misalnya saya dibawanya Pak Edi ya, di mentor Pak Edi. Makin muja-muja Pak Edi. Ya Pak Edi memang luar biasa, dahsyat. Saya sebut toh aku yang hebat, kakak yang hebat, pemimpin yang hebat, bapak yang hebat, pemurid yang hebat. Tapi saudara, kalau saya fokusnya ke Edi, itu bukan pembapaan, itu kultus individu. Hati-hatilah anak muda, kita tidak boleh kultus individu. Fokus kita Yesus, kita dibawa orientasinya kepada Yesus. Orientasi Yesus apa? Dinyatakan dengan pernyataan misi, mission statement. Panggilan hidup kita apa? Ya. Dan kita punya nilai-nilai. Tadi saya katakan saya punya 5 nilai. Keterbukaan, keluarga penting, pelayanan penting, firman Allah mutlak, ya. Integritas, misalnya. Nah, yang terakhir, pemikiran kita harus kepada proses accountability. Kita ingat kita mencari Yesus bersama-sama. Kita butuh komunitas. Butuh pemurid, butuh murid. Kita butuh murid. Karena kalau kita tidak memperhatikan orang, kita akan tidak jadi pemurid. Kita disciple maker atau disebut orang yang membuat murid. Panggilan kita kalau kita lihat di Kisah Rasul. Kita melihat di Matius. Jadikan semua bangsa muridku, kita dijadikan pemurid. Kita mesti punya lingkungan yang menolong kita. Pertama jadi murid, punya kelompok, peer, dan kemudian kita menjadi pemurid. Itu penting. Itu yang disebut dengan disciple maker. Pembuat murid gitu ya. Nah, investasinya apa? Saya menyarankan kalau Anda dibapai dan kita sebagai anak, kita tidak punya waktu, jangan ngomong pembapaan. Di keluarga nggak punya waktu, ketemu ngobrol, itu bukan keluarga. Itu kos-kosan. Pastikan kau punya waktu. Pastikan kau punya usaha atau effort. Prioritaskan. Kalau ada orang berkata, saya ingin pembapaan, tidak punya waktu. Ya maaf saudara, nggak punya usaha. Saudara sedang main-main, sedang bohong. Bahkan berkorban. Butuh uang, pertemuan butuh uang, butuh harta, ya. Jadi butuh waktu, butuh usaha, butuh harta, butuh keberadaan kita. Nah, ini yang disebut dengan pembapaan, rekan-rekan muda. Saya akan berdoa, tapi sebelum nanti saya akhiri, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa diskusikan di dalam kelompok kita atau nanti pada waktu ketemu komsel secara onsite atau online. Sekarang masih online semuanya. Saya berharap nanti menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami memberkati anak-anak muda sparkling hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat yang terbaik. Berkat secara rohani. Firman, doa, kerajaan Allah, hal-hal yang di atas menjadi kehausan mereka. Kami berdoa berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, keyakinan akan Allah, dan berkat secara jasmani, kesehatan, keuangan, semuanya kami lepaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Wow, sebuah message yang powerful sekali dari Kak Beta. Thank you Kak Beta buat sharing firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan Kak Beta. Selamat teman-teman, hari ini mari kita menjadi pelaku firman. Saya percaya hari ini saat kita menjadi pelaku firman, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Engkau boleh mengangkat tanganmu teman-teman. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan pernyataan dari Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita akan menjadi sparkling, kita akan menjadi teladan, dan kita akan menjadi berkat.
Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin.